Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi HTML dan JavaScript dalam pembuatan website. Baik, sebelum masuk ke pembahasan materi, di sini ada dua data saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridan, NIM saya 23050760. Prodi saya adalah ilmu komputer. Baik, di sini ada slide yang pertama, ada pemahaman materi. Website adalah sebuah platform digital yang menampilkan informasi dan konten seperti teks, gambar, video, dan lainnya melalui internet. Website dapat diakses melalui browser web seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Safari, dan biasanya ditempatkan pada server web. Dan website dapat dibuat dan dikelola oleh individu, organisasi, atau perusahaan web. Biasanya dibangun menggunakan bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, dan JavaScript, atau menggunakan framework tambahan dari CSS seperti Bootstrap, Tailwind, Bluma, dan sebagainya. Lanjut, di sini ada bahasa markup hypertext atau HTML ya dalam kurung. Banyak programmer yang mengatakan bahwa HTML itu bukanlah bahasa pemrograman karena tidak memerlukan sebuah logika atau algoritma pada saat proses pembuatannya, seperti bahasa pemrograman yang lain yaitu C++, JavaScript, Python, Java, dan semacamnya. Itu baru bisa disebut sebagai bahasa pemrograman karena membutuhkan sebuah logika pada saat proses pembuatan HTML. HTML bisa dikatakan adalah sebagai blueprint atau kerangka struktur dari proses perancangan website. Dan proses perancangan website tersebut HTML menggunakan sebuah tag HTML yang seringkali digunakan pada perancangan website. Diantaranya adalah, di sini kita bisa lihat sama-sama. Di sini ada div, p, satu, image, a, dan masih banyak lainnya. Lanjut. Nah, di sini ada bahasa pemrograman JavaScript. Bahasa scripting yang populer yang digunakan untuk membuat aplikasi web dinamis. JavaScript memungkinkan pengembangan web untuk menambahkan interaksi atau animasi dan efek visual ke halaman web. JavaScript juga memungkinkan pengembang untuk memvalidasi formulir input, membuat pop-up, dan menambahkan konten secara real-time. Tanpa memuat ulang halaman, JavaScript dapat berjalan di banyak browser dan perangkat, membuat pengalaman pengguna yang lebih baik dan membuat pengembangan web itu menjadi lebih mudah. Dan JavaScript dapat digunakan bersama dengan HTML dan CSS untuk membuat aplikasi web yang kompleks. Untuk menjadi seorang JavaScript Advanced Programming, ada dua hal yang harus sobat pelajari atau teman-teman pelajari. Yang pertama ada Object Oriented Programming atau OOP, dan juga JavaScript DOM. Dan saya akan menjelaskan sedikit mengenai keduanya karena sangat penting dalam proses perancangan website. Baik, di sini masih ada bahasa pemrograman JavaScript. Adalah representasi elemen HTML dalam bentuk pohon. DOM menyediakan cara bagi JavaScript untuk mengakses dan memanipulasi elemen HTML dalam halaman web. Setiap elemen HTML memiliki node dalam DOM yang dapat diakses oleh JavaScript. DOM yang memungkinkan pengembang web untuk membuat interaksi yang dinamis dengan halaman web dan membuat aplikasi web yang lebih baik.
JavaScript dapat digunakan untuk menambahkan, menghapus, atau memodifikasi elemen HTML dan membuat halaman web lebih responsif atau lebih bagus ya. Dan juga memungkinkan pengembang web untuk membuat aplikasi web yang lebih mudah dipelihara dan dikembangkan. Nah, di sini ada penjelasan sederhana dalam memproduksi HTML, CSS, dan JavaScript. HTML, CSS. Baik, penjelasan sederhana dalam memproduksi HTML, CSS, dan JavaScript. HTML, CSS, dan JavaScript biasanya digunakan untuk membuat halaman web yang dinamis dan interaktif. HTML digunakan untuk menentukan struktur dan konten halaman web. CSS digunakan untuk memformat dan mempercantik tampilan halaman web. Dan fungsi dari JavaScript itu digunakan untuk menambahkan interaksi dan fungsi. Anda dapat atau kita dapat menambahkan CSS ke dalam HTML dengan menyertakan tag atau style di header halaman atau dengan menggunakan file eksternal CSS. Dan kita juga dapat menambahkan JavaScript ke halaman HTML dengan menyertakan tag atau script di body halaman atau dengan menggunakan file eksternal JavaScript. Lanjut, dengan memadukan HTML, CSS, dan JavaScript, kita dapat membuat halaman web yang memiliki tampilan yang menarik dan memiliki interaksi yang kaya. Ini adalah cara umum yang kita gunakan dalam pengembangan halaman web modern, dan kita bisa buat halaman web yang dapat kita optimalkan untuk segala jenis perangkat dari desktop ke hingga seluler. Dan HTML menyediakan struktur halaman web, CSS mengatur tampilan dan format, dan JavaScript membuat halaman interaktif dan dinamis. Untuk memadukan ketiganya, tambahkan tag HTML untuk membuat halaman web, halaman elemen gitu, membuat elemen halaman, dan CSS untuk mengatur tampilannya, dan JavaScript untuk menambah interaksinya atau perintah. Nah, di sini ada contohnya ya, kita bisa lihat bareng-bareng. Sebagai contoh daripada bahasa HTML. Mungkin cukup saja sampai di sini. Kita langsung lanjut saja. Nah, di sini ada bahasa pemrograman JavaScript. Ini juga contoh seperti tadi ya. Kalau tadi kan contoh dari bahasa HTML. Ini adalah bahasa pemrograman JavaScript. Baik, lanjut aja. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita bisa tahu fungsi dari HTML, JavaScript, dan saya tadi menambahkan daripada CSS. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.